Coba bayangin deh, gurun pasir yang luas banget tiba-tiba jadi hijau. Gimana ceritanya? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu transformasi ekologis paling menakjubkan dalam sejarah modern. Dan ceritanya ini dimulai sebagai sebuah misteri dari luar angkasa. Jadi pertanyaannya gini, apa mungkin kita sebagai manusia bisa maksa gurun pasir buat mundur? Maksudnya benar-benar mendorong mundur salah satu bentang alam paling ganas di planet ini. Semuanya ini dimulai dari sesuatu yang aneh yang kelihatan dari luar angkasa. Tiba-tiba satelit NASA ngeliat ada jutaan titik hijau muncul entah dari mana di Sahara. Ini aneh banget, soalnya terjadi di wilayah Sahel yang super kering, tepat di pinggirannya gurun Sahara. Apa sih sebenarnya yang mereka lihat? Oke, mari kita bedah misteri di gurun ini. Kita coba pecahkan teka-tekinya bareng-bareng ya. Nah, ini yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Bayangin, ada area seluas 100.000 hektar. Ini bukan hutan alami dan jelas bukan proyek pertanian pemerintah. Yang paling aneh, sensor panas nunjukin area ini jadi lebih dingin di tengah-tengah gurun. Kok bisa? Jadi siapa atau apa yang bikin perubahan raksasa ini? Jawabannya jujur bikin merinding. 1 juta orang. Tepatnya 1 juta pengungsi yang modalnya cuma alat-alat sederhana yang digerakkan tangan. Tapi tunggu dulu, biar kita benar-benar paham seberapa luar biasa pencapaian ini, kita harus lihat dulu medannya. Kondisi tanah di sana itu, wah, nggak kenal ampun. Coba lihat perbandingan ini. Tanah yang sehat itu kan gembur, bisa nyerap air. Nah, di Sahel, tanahnya itu keras kayak beton. Saking kerasnya, pas hujan turun, airnya nggak meresap sama sekali. Cuma lewat doang di permukaan. Kayak kita numpahin air di atas kaca. Semua nutrisi penting, ikut kebuang. Kondisinya makin parah karena ada 2 krisis besar sekaligus. Pertama, krisis lingkungan. Gurun Sahara terus makan daratan ke arah selatan setiap tahunnya. Tanahnya jadi nggak bisa ditanamin apa-apa. Kedua, krisis kemanusiaan. Lebih dari 1 juta pengungsi dari konflik Sudan tiba-tiba datang ke Chad. Mereka datang ke tempat yang udah sekarat. Nah, di tengah keputusasaan inilah muncul solusinya. Solusi yang datang dari kekuatan manusia. Mereka jadi semacam pasukan dengan alat-alat yang sangat sederhana. Senjata mereka, teknik kuno yang di-upgrade jadi skala industri, lubang setengah bulan. Ini bukan sembarang lubang loh, jutaan lubang bentuknya kayak bulan sabit, digali pakai tangan buat membentuk ulang permukaan tanah, dan yang paling penting, menangkap air. Dan inilah intinya. Quote ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Mereka itu udah bukan lagi sekumpulan orang, tapi berubah jadi mesin biologis. Sebuah kekuatan kolektif yang mampu mengubah daratan lebih cepat dari barisan mesin paling canggih sekalipun. Coba bayangin perjuangannya. Mereka kerja di bawah panas 45 derajat Celcius. Tanahnya itu saking kerasnya, sampai-sampai cangkul mereka bisa ngeluarin percikan api pas menghantam tanah. Getarannya bikin tangan kebas. Nggak ada bulldozer, nggak ada ekskavator. Cuma tenaga manusia. Setiap keluarga harus gali ratusan lubang ini demi bisa dapat makanan dan tempat tinggal. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa teknik sesederhana ini hasilnya luar biasa banget? Nah, disinilah kejeniusannya. Ada sains di balik bentuk bulan sabit itu. Cara kerjanya simple tapi brilian. Pas hujan badai datang, air kan langsung ngalir deras di permukaan. Nah, bentuk bulan sabit ini fungsinya kayak rem. Air yang kencang itu ketahan, ketangkep di dalam lubang. Terus, tekanan air yang terkumpul itu maksa airnya buat meresap jauh ke dalam tanah yang keras tadi. Jadi, airnya nggak sia-sia menguap. Tapi, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Data dari sensor panas nunjukin sesuatu yang luar biasa. Suhu di dalam lubang-lubang ini bisa 15-20 derajat lebih dingin dibanding permukaan gurun di sekitarnya. Beda banget kan? Setiap lubang ini secara efektif jadi semacam AC alami kecil. Efek pendingin ini ternyata memicu reaksi berantai biologis. Lingkungan yang lebih dingin dan lembab ini membangunkan mikroorganisme di tanah yang udah lama tidur. Mereka mulai bekerja lagi, mengurai bahan organik, dan menciptakan humus yang subur. Hasilnya, cuma dalam 1 musim, kandungan karbon di tanahnya naik lebih dari 300%. Gila kan? Tapi, seperti banyak cerita besar lainnya, ini bukan cuma soal keberhasilan. Ada sisi lain dari revolusi hijau ini. Sisi yang mahal dan seringkali kita lupakan. Jadi, kita harus lihat ini secara seimbang. Di satu sisi, suksesnya luar biasa. Ribuan orang jadi punya makanan. Hewan liar mulai kembali. Secara ekonomi, setiap Rp16.000 yang diinvestasikan, hasilnya Rp150.000.
ketergantungan sama bantuan asing juga berkurang. Tapi, di sisi lain, ada konflik baru. Ada korban jiwa karena kerja yang terlalu berat. Rute tradisional kaum nomaden jadi terhalang, memicu konflik soal hak atas tanah dan air. Bahkan ada potensi kekurangan air di hilir. Kutipan ini nangkep dilemanya dengan sempurna. Manusia mencoba memperbaiki satu masalah ekologis, tapi tanpa sadar malah meminjam sumber daya dari ekosistem lain. Satu solusi bisa nyelamatin banyak orang, tapi di saat yang sama menciptakan masalah baru di sistem yang udah rapuh. Terus, apa artinya semua ini buat masa depan planet kita? Mari kita lihat gambaran besarnya. Ternyata, proyek 100.000 hektar ini bukan proyek yang berdiri sendiri, ini adalah bagian penting, sebuah mata rantai vital dari sebuah inisiatif raksasa bernama Tembok Hijau Raksasa. Sebuah usaha ambisius untuk membangun benteng tanaman di sepanjang Afrika buat menghentikan lajunya gurun Sahara. Jadi pelajaran terbesarnya apa? Mungkin ini, solusi paling hebat itu nggak selalu datang dari teknologi yang super rumit. Kadang solusinya ada di hal yang lebih mendasar, yaitu memahami cara kerja alam dan menyadari betapa dahsyatnya kekuatan kerjasama manusia. Pada akhirnya, cerita ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang cukup mengganjal. Apakah pengerahan jutaan orang untuk kerja manual ini adalah sebuah bukti kemenangan potensi manusia? Atau apakah ini cuma sebuah keharusan pahit yang lahir dari keputusan asaan total? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.